Kasus pencabulan santriwati pondok pesantren di Batang membuat Ganjar Pranowo marah. Kemarahan Ganjar terlihat saat beliau menghadiri konferensi pers kasus itu. Konferensi pers itu digelar di Mapolres Batang, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah itu menyayangkan kasus pencabulan itu. Menyikapi hal tersebut, ia lantas mengevaluasi ponpes milik pelaku. Dalam evaluasi, pihaknya menggandeng Kementerian Agama. Ponpes itu diketahui dikelola pelaku Wildan Mashuri dan terletak di Desa Wonosegoro, Batang. Menurut Ganjar, pihaknya juga akan mengevaluasi ponpes lain. Gubernur Jateng itu mengatakan bahwa edukasi penting dilakukan. Edukasi tidak hanya untuk siswa saja, namun ditujukan untuk sekolah, wali murid, hingga komite. Tak berselang lama, sehari setelah Ganjar murka, akhirnya Kemenak angkat bicara dan berjanji mencabut izin pesantren Ponpes Al-Minhaj Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang jadi lokasi pelecehan terhadap 11 santriwati oleh pimpinan pesantren, Wildan Mashuri. Seperti ditegaskan Direktur Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, Waryono Abdul Ghafur, dalam keterangannya, Rabu tanggal 12 April tahun 2023 Wildan diduga sudah memperkosa 11 santriwatinya dan melecehkan 3 orang lainnya dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Setiap tindak pidana, siapapun pelakunya, serta kapan dan dimanapun kejadiannya, harus ditindak tegas. Oleh sebab itu, izin pesantren akan dicabut atas tindakan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes, ungkap Waryono. Jelas ini tindakan pidana, perbuatan tidak terpuji, mencoreng marwah Ponpes secara keseluruhan, dan menyebabkan dampak luar biasa bagi korban, imbuhnya. Waryono memastikan, pihaknya akan terus mendampingi para santri untuk memastikan mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Sebab, kata dia, meski izin pesantren tempat mereka menempuh ilmu dicabut, hak pendidikan para santri tetap harus dilindungi. Mereka harus terus belajar. Kita berkoordinasi dengan Kanwil Kemenak Jawa Tengah dan sejumlah pesantren lainnya, sebut Waryono. Kemenak saat ini juga sedang bersinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PPPA dan Kepolisian, untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Waryono juga menyebut, tak hanya menyelesaikan kasusnya, seluruh pihak juga harus ikut memikirkan nasib dan masa depan para korban. Ini semua harus dipikirkan. Kita tidak bisa hanya menyelesaikan pelakunya saja, tapi juga perlu dipikirkan nasib korbannya seperti apa. Nah, untuk itu, kita libatkan dinas sosial. Jadi kita juga harus melindungi korbannya, terutama anak-anak dan perempuan. Penanganannya juga harus komprehensif, tegasnya. Ia menjelaskan, saat ini Kemenak sudah melakukan beberapa langkah pencegahan, termasuk dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi pesantren ramah anak. Kemenak juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama yang juga mengatur alur pelaporan korban kekerasan seksual dan sanksi bagi pelaku. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Karenanya, praktik kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh terjadi lagi, tandasnya. Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, mengungkapkan pelaku pelecehan di Ponpes Al-Minhaj Batang, Kiai Haji Wildan Mashuri, sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan. Dari total 14 korban yang sudah divisum, ada 11 orang yang positif robek, obgyn, dan 3 lainnya masih utuh. Jadi korbannya 14 santriwati di mana 11 orang sudah kita visum, positif ada robek di obgynnya, kemudian 3 orang masih utuh. Jadi 3 orang karena masih utuh, kategorinya pencabulan, ucap Lutfi. Yang sudah robek, obgyn, sudah jelas ada persetubuhan. Ini berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, tambah dia. Modus yang dilakukan pelaku adalah membangunkan korban di pagi hari, dan mengajak korban ke kantin.
Ia membujuk korbannya agar mau bersetubuh dengannya dengan menyebut jika korban bersedia, maka korban akan mendapatkan jodoh yang soleh dan mendapat keturunan yang sama dengan pelaku sebagai pimpinan ponpes. Sebelum melakukan aksinya, pelaku seolah-olah telah menikahi korban dengan cara mengucapkan kata ijab kabul dengan berbahasa Arab dan menyampaikan mereka berdua sudah sah menjadi suami istri, kata dia. Pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.